Harta gono gini ada nggak hukumnya? Kalau nggak ada harus cariin hukum, Pak. Jadi semua perkara itu harus ada hukumnya. Tidak boleh kita itu bilang ini perkara baru, nggak ada zaman Nabi, nggak ada zaman sahabat, nggak ada, berarti nggak ada hukumnya. Nggak boleh gitu. Duit kertas ada zaman Nabi, nggak ada. Ada hukumnya nggak? Ada, gitu. Beras, apakah dimakan oleh Nabi? Nabi makan beras enggak? Enggak. Tapi ada hukumnya enggak beras itu? Ada, boleh enggak pakai bayar zakat fitrah gitu maksudnya. Kalau nanam padi wajib zakat atau tidak gitu harus ada hukumnya. Harta gono gini ada enggak zaman Nabi? Enggak. Belum ada. Karena mengapa? Laki-laki zaman Nabi itu semuanya laki-laki. Semuanya jantan. Semakin kesini ada laki-laki yang jantan, ada yang pejantan. Laki-laki zaman Nabi itu kalau jadi suami semuanya soleh. Semakin kesini ada suami, ada yang soleh, ada yang solihah. Betul lah. Ada suami solihah. Suami solihah. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya kalau makan minta istrinya malah. Itu suami solihah. Yang kerja justru istrinya. Suaminya ongkang-ongkang, ngerokok di rumah, main gable aja gitu. Gak mau kerja. Yang kerja justru istri. Itu suami solihah. Kalau suaminya kerja Pak Ustaz, tapi penghasilannya lebih gede istrinya, itu suami soleh. Nah, mau gede siapa? Tetap kalau selama suami itu bekerja, selama seorang laki-laki itu mau mengeluarkan keringat mencukupi istri semampunya, itu suami soleh. Sampai suami soleh apa soleh yang sini? Yang solehah ngacung Pak? Enggak ya, soleh semua insyaallah, bertanggung jawab. Dari zaman Nabi itu enak hukum itu. Jadi kalau laki-laki meninggal, harta istri itu jelas. Iya kan? Harta laki-laki juga jelas. Istri itu kalau punya duit ya duitnya dia. Suami kalau punya duit ya duitnya dia. Kan gitu sebenarnya. Contohnya dalam hadis sahih, Zainab, istrinya Ibnu Mas'ud, kaya. Ibnu Mas'udnya enggak kaya, mau mengeluarkan zakat. Kata Ibnu Mas'ud, kasih aku saja zakatnya. Emang boleh? Boleh. Beneran? Iya boleh, kata Ibnu Mas'ud. Lah terus? Gak percaya saya. Sudah, tanya saja ke Rasul. Nanya ke Nabi. Ya Rasulullah, saya wajib zakat. Boleh gak saya kasih ke suami saya? Boleh, kata Nabi. Boleh. Karena yang bukan kewajiban ngasih nafkah kan. Tapi kalau saya mengeluarkan zakat, suami mengeluarkan zakat, kasih ke istri saya, boleh enggak? Enggak boleh. Karena istri kewajiban saya, gitu loh. Ya. Jadi kalau zaman dulu tuh jelas, duit suami ya duit suami, duit istri ya duit istri. Makanya walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kalian dapat bagian separuh kalau istri kalian enggak punya anak. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarak. Kalau mereka punya anak baik dari kalian atau dari selain kalian, maka kalian dapat 1/4. Kan gitu, barisan suami. Walahunnar rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Sebaliknya seorang istri atau lebih 1, 2 atau 3 gitu dapat warisan 1/4 kalau suaminya enggak punya anak. Fa in kana lakum waladun falahunna thumnu mimma taraktum. Kalau kalian punya anak, maka istri itu dapat bagian 1/8. Mau anak ini dari istri ini atau dari istri yang lain, yang penting suami ini punya anak sah. Maka perempuan si istri dapat bagian berapa? 1/8. Karena dulu tuh enak. Duit suami ya duit suami. Maksudnya duit suami itu ya, tapi wajib ngasih istri, wajib nafkah istri. Duit istri ya duit istri, enggak wajib ngasih suami kan gitu. Enak pembagiannya. Nah, sekarang kan enggak. Negara kita kan negara yang semuanya bisa dikompromikan, iya kan? Iya.
Bahkan suami istri itu bisa berkompromi. Mau nyicil rumah ini, manggilnya gimana? Dek, Neng, atau Mi, atau Bu. Mau nyicil rumah gimana? Nanti kata istrinya, saking solihahnya istri kan, kalau perempuan Indonesia itu terkenal solihah, terkenal sampai ke Saudi Arabia, itu terkenal sekali. Perempuan yang paling solihah itu perempuan Indonesia gitu. Iya. Gimana nggak solihah gitu ya? Kadang rela, udah Mas, gajinya Mas buat nyicil rumah, nanti buat makan gaji saya. Ada seperti itu, Bu? Ada, ngaku semua. Ngaku. Iya. Saking solihahnya perempuan Indonesia itu, Pak. Ada perempuan Indonesia itu suaminya ngasih duit itu nggak peduli cukup atau nggak cukup, nggak peduli. Jadi pokoknya ini 1 juta atau 2 juta cukup nggak peduli. 2 juta untuk beras, untuk lauk, untuk bayar listrik, untuk berdandan dan sebagainya. Ada, Bu, suaminya seperti itu, Bu? Ada, Bu. Ada kayak gitu banyak. Di Arab mah kalau kayak gitu minta cerai itu. Iya. Itu kalau di Arab sudah dibilang laki-laki tidak bertanggung jawab. Lah cuma ngasih 1 juta, anaknya 4. Jadi mana cerita? Tapi saking solihahnya perempuan Indonesia. Ya nggak apa-apa, Pak, gitu. Nggak apa-apa. Iya. Padahal cukup nggak itu? Nggak cukup. Kadang istrinya harus jualan online, jadi dropshipper, jadi reseller, jadi kan gitu. Ada yang guru cuci, ada yang ngajar di mana, pokoknya asalkan cukup gitu, Bu ya. Iya, gitu. Itu suaminya belum jantan tapi masih pejantan. Ya setengah pejantan, setengah jantan lah gitu. Kalau yang jantan bener-bener ya rijal, punya sifat rujulah, kejantanan, kelaki-lakian gitu, bertanggung jawab. Yang ngasih itu secukupnya, secukupnya tapi semampunya gitu loh. Cukup tapi sesuai kemampuan masing, itu baru namanya gitu. Ya tapi saking solehnya kan gitu. Istri bantu untuk makan gitu. Nanti waliyadzubillah ana walidurriyatina zaman sekiliran cerai, suaminya bilang, "Itu rumah aku yang nyicil." Makan pakai duit istri. Giliran rumah di aku, itu rumah aku, ini mobil aku yang nyicil. Nah, makanmu dari zaman semene itu dari mana? Ya benar. Betul, Bu? Makanya ada istilah harta gono ini gitu. Kalau di kitab saya ingat anak. Kalau tidak salah di kitab Fathul Muin. Jadi kalau ada kemungkinan tercampur adalah antara harta istri dan istri suami, kurang lebih maknanya seperti itu. Ada kemungkinan tercampur harta istri dan harta suami, campurnya itu tidak bisa dipisahkan. Gitu. Enggak bisa dipisahkan kan, contohnya campurnya beras. Suami punya beras 1 kintal, istri punya beras 1 kintal, dicampur, bisa nggak dipisahkan mana yang punya istri, mana yang punya suami? Dicari satu-satu gitu. Ya nggak bisa kan? Nah kalau nggak bisa dipisahkan seperti itu, maka dibagi 2. Iya, dibagi 2 sebelum diwaris. Jadi kalau suaminya meninggal duluan, ya istrinya ngomong ke anak-anaknya, ini harta, semua harta ini campur. Bapak kalian dengan emak itu campur, nyari duitnya bareng. Meskipun surat rumah mungkin atas nama bapak gitu, tapi harta kami itu campur. Nah di situ harus diparuh dulu, dibagi 2 dulu. Ambil milik istri separuh atau sebaliknya, istrinya meninggal dulu. Ya udah, suaminya ngomong, ini harta milik bareng-bareng, saya dengan ibu kalian itu bareng-bareng. Jadi harus dibagi 2 dulu. Setelah dibagi 2, sisanya itulah baru yang dibagi waris. Gitu. Kalau meninggal istrinya, suaminya masih dapat, ada anaknya dapat 1/4 lagi dari sisanya tadi.
Baru sisa dari suami dibagi untuk anak-anak. Kalau yang meninggal suaminya dulu, istrinya dapat 1/8 dulu. Sisa dari 1/8 baru dibagi untuk anak-anak. Anggap warisannya 1M. 1M. 1M kecil sekarang itu Pak. Ya. Rumah Pak Rudi itu nilainya lebih dari 1M. Harganya Pak Rudi. Mobilnya Innova banyak apalagi itu belum apanya. Anggap warisannya 1M. Ini harta gonong gini. Harta gonong gini dibagi dulu 500 bagi 2. Ini punya istri. Ya. Karena ini apa gonong gini. Jadi yang 500 dikasih ke istri. Ini yang disebut warisan. Nah, warisannya 500 juta. Ahli warisnya siapa? Ada istri. Anggap gitu ya, terus 2 anak laki, terus 3 anak perempuan atau istrinya 3 istri gitu aja lah gitu ya. Jadi istri ini karena ada anak dapat berapa? 1/8 dari 500 juta. Kalau istrinya 1 ambil sendiri. Kalau istrinya 2 dibagi 2/8-nya ini. Kalau istrinya 3 dibagi 3. Istrinya 4 dibagi 4. Makanya pada nggak mau dipoligami biar warisannya utuh. Nah sisanya dibagi anak-anak ini sisa. Ini 2 anak laki-laki berarti kepalanya 4, 3, sisanya dibagi 7. Nah 7 ini 1 anak laki-laki ngambil 2 bagian, perempuan ambil 1 bagian. Seperti itu. Gitu Bu ya. Jadi sampai dapat 2 kali. Harta gonong kiri dapat, warisan juga. Nah, jadi hukum itu harus ada dengan kesepakatan seluruh ulama. Harus ada hukum. Apapun perkara baru harus ada hukumnya. Masuk ke salah satu dari yang 5. Kalau tidak ada haram ya wajib, ya sunnah, makruh atau halal, mubah. Paham Pak ya?